Oke, kita usul lah. Ya. Oke, gimana untuk rilis kali ini di cerita serta? Ya, hari ini aku jualan lagi cerita Sersia. Ini animasi Rafathar karena aku lagi senang bikin animasi karena ya senang aja sih punya sesuatu yang baru lagi. Kebetulan tim animasinya Rans tuh sekarang udah 300 orang animatornya, cukup banyak banget. Jadi aku lagi mau coba pengembangan. Ini kemarin sih baru 3 tahun sih kita bikin animasi. Udah ada yang tayang di TV, tayang di YouTube ini juga, dan akhirnya ini ada yang eksklusif juga tayang di KFC. Jadi intinya sih aku pengen punya IP animasi supaya aku cita-cita pengen jadi Walt Disney, Colonel Sanders. Jadi kayak Walt Disney kan ya orangnya tuh Walt Disney itu seorang nama, tapi orangnya udah nggak ada, tapi dia punya theme park, punya animasi dan lain-lain gitu. Ini kan aku kerja dari 13 tahun udah kerja kali sampai sekarang. Nah, ibaratnya sekarang juga udah mulai botak, udah mulai syuting dulu kuat sehari 5 acara, 6 acara. Sekarang aduh 2 acara terus pakai syuting, pakai meeting ya udah mulai suaranya udah mulai habis gitu. Jadi aku mikir kayaknya badan aku nih ada batasnya, tapi kalau animasi, kalau misalnya kita bikin IP lagi, misalnya animasi apa, restoran dan lain kan dia bisa sistemnya yang bekerja. Aku tuh lagi mau coba supaya sistemnya bekerja, akunya jadi bisa lebih punya banyak waktu sama diri sendiri, sama keluarga. Dalam sehari katanya udah 5.000 keping jual. Ya alhamdulillah nih, aku juga baru dengar tadi satu hari 5.000 keping. Ya alhamdulillah, yang paling penting tuh aku senangnya aku mau mencoba membangkitkan tontonan animasi anak-anak, karena animasi anak-anak tuh di Indonesia nggak banyak. Kalau di negara sebelah kan Upin Ipin terkenal banget, Bobo Boy dari Jepang ada, Captain Tsubasa ada siapa, tapi di Indonesia ada juga, tapi animonya masih suka kalah sama tetangga-tetangga negara sebelah. Kayak aku sih mencoba untuk IP-nya aku, Gigi, Rafathar, Rayansa, kita coba jadi animasi, mudah-mudahan ya ini alhamdulillah sih cerita Sia ini seru lah. Jadi animasi tuh bisa dibikin fantasinya lebih liar. Kalau kita bikin vlog kan ya vlog di rumah ya udah seperti keseharian. Tapi kalau animasi kan ide-idenya bisa lebih liar dan bisa lebih abadi. Kalau kita lihat Mickey Mouse, Donald Bebek, siapa sampai aku dari kecil sampai aku seumuran gini bisa terus kita tonton dan bisa berevolusi juga. Rafathar sendiri udah hasilnya gitu animasinya dia kayak gimana? Rafathar seneng lihat animasinya, dia suka seolah terkesima sendiri gitu kan. Beda ya kalau anak kecil kan nonton animasi suka kalau bisa ada sesuatu hal yang di dunia nyata mungkin dia nggak bisa melakukan itu, tapi kalau di animasi dia bisa melakukan itu, pasti dia merasa hebat pada animasi. Berarti bisa dibilang triggernya itu waktu kecil nonton Walt Disney gitu ya? Ya ibaratnya ya sebenarnya triggernya karena aku menyadari aja sih, kayaknya kemarin kan waktu aku lagi sibuk-sibuknya di TV, akhirnya aku terjun ke vlog. Di vlog itu syutingnya kayaknya lebih enak nih, masih syuting di rumah, lebih keseharian, lebih fleksibel. Bikinlah vlog family. Sekarang udah banyak kan vlog family kan. Nah kita coba lagi ke animasi deh. Gak apa-apa, kita invest di SDM animator. Nanti ya kalau kita udah menua biar animasinya yang kerja. Selalu jadi pionir kan? Ya. Menjadi pionir kan, awal-awal kan Arafi yang soal vlog dan terus diperkenalkan dia gimana nih ya? Ya kebetulan aja sih sebenarnya, nggak juga, ada juga. Aku juga senang juga, Baim bikin juga animasinya, terus ada juga teman-teman yang lain. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya kalau di dunia entertain sekarang, ya udahlah kita berkolaborasi. Dan juga kita harus perlu ada saingan juga supaya kita juga terpacu. Kalau kadang kita main sendiri, ya nggak ada barometernya kan. Tapi kalau misalnya rame, jadi kita juga bisa berlomba-lomba memberikan yang terbaik. Tapi ya semuanya bersaing secara sehat, kolaboratif, itu yang akan jauh lebih baik. Yang menarik untuk Rafathar sendiri, berapa lama sih untuk bisa dia moodnya? Kalau ini kan kalau dia ngisi suara kan di rumah, lagi alatnya juga sekarang udah canggih. Dia di kamar juga sambil tidur juga dia bisa sambil dikasih previewnya di handphone, dia sambil duduk juga bisa. Jadi udah canggih sih alatnya sekarang, ya alhamdulillah. Jadi kalau dia capek biar dia tidur dulu, kalau dia lagi nge-JPA ya biar nge-JPA dulu, kalau dia lagi nggak mau ya biarin aja dulu sampai dia mau, karena di rumah semuanya udah dikerjain di rumah. Kalau investasi sendiri berapa banyak? Apa? Invest Kan 300 orang doang. Iya, kalau iya kita berangsur sih. Tadinya tuh animatornya awal cuma 20 orang, sisanya outsource sampai 300 orang, ya lumayan juga. Sekarang
ada beberapa proyek juga, makanya kita ngadain proyek yang ini, ada juga proyek yang bersama BPIP, ada juga yang sama baby. yang ada juga yang Ryanza juga nih, Ryanza jadi baby boss kurang. Ada juga yang Rans Nusantara Junior, jadi Rafathar jadi pemain bola, ada juga. Jadi kalau animasi lebih senang aja sih, ide-ide kita lebih fantasinya tuh bisa lebih kita telurkan di situ. Apa? Sama hampir 3 tahun ada loss sama benefitnya 50-50 itu gimana Ustaz? Nah, jadi kalau di dunia animasi ini ternyata orang yang kreatif itu banyak, orang yang bisa membuat karakter animasi itu banyak. Tapi kan problemnya adalah memperkenalkan animasinya kita ke orang. Misalnya, ini kan kebetulan aja animasinya pakai sosoknya Rafathar, pakai sosoknya aku, pakai sosoknya Gigi, pakai sosoknya Ryanza. Mungkin orang lebih gampang. Yang paling susah itu kan kalau kita nggak membuat karakter yang baru untuk mensosialisasikannya susah. Jadi dan juga ini karena bersinergi dengan Rans Entertainment, bersinergi dengan digital asetnya kita. Jadi kita ke sponsor pun, ke klien pun kita bisa bundling dengan itu. Jadi itu yang membuat kita masih bisa terus hidup dan terus. Jadi ibaratnya ada beberapa klien dan sponsor yang udah support kita. Banyak sebagai seorang ayah gimana ternyata Rafathar punya potensi tertarik. Ya bangga mau bangga aja apa yang dilakukan sama anak mah. Yang penting positif kita bangga lah. Gimana untuk manajemen mungkin akan sibuk banget. Ya biasa sih kalau aku sih ya hitung mikirin bisnisnya. Lebih ke manajemen manusianya sendiri. Serunya pasti didampingin itu suara ya, dampingin. Sebenarnya ada timnya sendiri sih. Biasanya emang timnya tuh di rumah gitu. Biasanya paling cuma ngeliatin aja, kita gantian siapa yang mau duluan ya, mau A dulu apa mau duluan kan. Biasa aku juga dubbing, Raffi dubbing, dia juga dubbing. Iya, biasanya sering banget sih sebenarnya sebelum tidur gitu. Jadi seperti sebelum tidur sambil santai-santai. Jadi sebenarnya Rans tuh bikinnya homemade semua di rumah. Iya, di semua. rumah. Ngambek ya anak kecil, nggak cuma urusan gini aja ngambek. Apalagi urusan harus diminta tolong ini itu sih pasti ada. Tapi kayak yang tadi bilang gitu kan, umur udah ngambil lagi tapi masih bisa memiliki anak-anak. Ya. Umur berapa aja sih? Iya pastilah kita punya anak kan pengennya yang kita lakuin sekarang tuh bisa berevolusinya nurun temurunnya buat anak. Jadi ya nggak apa-apa suatu hari kalau Rafathar misalnya dia nggak mau dunia entertain, tiba-tiba dia mau jadi atlet, dia mau jadi apa yang di luar yang sekarang ya nggak apa-apa juga. Tapi sebagai orang tua ya kalau memang kita mampu untuk memberikan pijakan supaya dia lebih mudah nantinya, kenapa enggak? Bukannya kita memanjakan dia, tapi kan yang namanya hidup kita kan nggak pernah tahu, dan kita juga orang tua ya syukur-syukur mau dikasih umur panjang terus gitu ya. Nah, kan sepanjang tahun ini sudah penuh full dengan pekerjaan. Ada rencana akhir tahun untuk jalan-jalan nggak sih keluarga? Quality time. Quality time bisa keluar negeri atau Ini kita mau kerja ambil jalan-jalan nanti tanggal September ya, tanggal 10 kita mau ke Amerika. Ya lumayan lah kisaran 2 minggu. Ajak Gigi juga. Aku ada New York Fashion Week di sana sama Erigo, tapi istri, anak-anak dua-duanya ikut. Rafathar sama Ryanza ke Amerika buat jalan-jalan biar have fun. Kak, memberikan kepuasan dari artian tadi mau ke Amerika itu adalah untuk juga pekerjaan bisa nikmati dia nggak terjatuh tapi secara dengan pelajaran tak akan seperti itu juga. Ya ada rezeki kan, rezeki bukan hanya uang aja, yang penting ada waktu juga sih. Waktu bisa sama keluarga, bisa jalan-jalan, ya seneng lah. Yang penting ada quality time. Ya, maksud terkait dengan kejadian sakitnya Ruben dan juga itu mengandung orang kegiatan juga. Enggak juga sih, kalau kita sih yang penting doanya sehat terus lah. Terima kasih. Pulang dari Amerika nambah. Lain.